Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan, kemudian kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan yang kemarin-kemarin telah dilaksanakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah preformulasi sadian semisolid yang pada hari ini saya Irwandi Envarem yang diberikan kesempatan atau tugas untuk membawakan materi tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Yang pertama kita membahas tentang fungsi kulit. Kita bisa lihat bahwa ketika kita membicarakan fungsi kulit atau fungsi utama kulit di sini ada 11 poin, namun kita bisa lihat ada beberapa poin yang kemudian sudah tidak asing lagi bagi kita. Misalnya yang pertama proteksi. Jadi kulit sebagai proteksi di mana kulit kita berfungsi sebagai pelindung dari partikel-partikel bebas yang kemudian ada di sekitar kita. Kemudian ada absorpsi di mana kulit kita berfungsi untuk menyerap vitamin-vitamin, mineral yang kemudian yang dibutuhkan kulit kita untuk kelembapan kulit misalnya, kesehatan kulit dan sebagainya. Kemudian ada ekskresi di mana ketika kita misalnya melakukan aktivitas, berolahraga dan sebagainya, maka kulit akan menjalankan fungsinya sebagai ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat yang merupakan hasil metabolisme dari tubuh kita. Kemudian ada persepsi, kemudian ada pengaturan suhu tubuh, kemudian ada pembentukan pigmen, keratinisasi, pembentukan vitamin D, kemudian sebagai jalan hilangnya panas dari tubuh dan penjaga keseimbangan air. Itulah beberapa fungsi utama dari kulit. Kemudian kita lanjut. Anatomi kulit ya, kita bisa lihat ini merupakan gambar anatomi kulit. Kalau mungkin di sini agak blur ya tulisannya, nanti kita akan jelaskan secara terperinci atau secara garis besar. Kita bisa lihat di sini ada kulit, ada pori-pori, kemudian ada rambut, kemudian ada lapisan-lapisan yang kemudian terdapat di kulit itu sendiri. Kita bisa lihat di sini yang pertama ada lapisan epidermis. Kita lihat di epidermis ada beberapa bagian ya, ada stratum corneum, kemudian stratum luteolum yang kemudian kita bisa lihat ada stratum spinosum. Ini ada dermis ya, di bawahnya ada dermis. Kemudian ini stratum corneum ya, kita bisa lihat dari lapisan atas di sini yang ada lemaknya, kemudian sampai dengan lapisan ke sini. Kemudian ada stratum luteolumnya mulai dari sini. Kemudian ini yang merupakan kayak butiran-butiran ungu yang bagian atas ini merupakan stratum granulosium, kemudian stratum spinosum yang di bawah sini, begitupun seterusnya ya. Kemudian sampai ke dermis bagian paling bawah. Ini merupakan lapisan epidermis. Kemudian kita lanjut ke dermis. Nah, kita bisa lihat dermis merupakan komponen kritis tubuh berfungsi sebagai pensupport nutrisi, kekebalan dan lain sebagainya. Kita lihat memang dermis ya. Nah, bisa dilihat ini gambar dermis merupakan salah satu fungsinya merupakan komponen kritis tubuh ya. Jadi fungsi dari dermis itu atau fungsi bagian kulit lapisan dermis itu sangat kritis ya, karena disitulah pensupport nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit kita, kemudian kekebalan kulit kita itulah terbentuk di atau yang berfungsi untuk membentuk atau terbentuknya adalah di lapisan dermis itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Kita lihat di dermis ini ada beberapa bagian. Yang pertama pembuluh darah ya, pembuluh darah yang kemudian kita sendiri tahu bahwa kalau misalnya kita lihat secara kasat mata memang ada pembuluh darah yang di kulit kita, yaitu berada di dermis. Kemudian ada kelenjar keringat. Inilah tadi salah satu fungsi utama dari kulit adalah sebagai ekskresi atau pengeluaran. Disinilah jalannya atau kelenjar keringat inilah yang kemudian menghasilkan keringat yang akan diekskresi oleh kulit. Kemudian ada glandula, kemudian kantung rambut, kemudian otot penegak, jaringan lemak dan jaringan penghubung. Itu bagian-bagian dari lapisan dermis. Kemudian kita lanjut jaringan subkutan ya.
Kita lihat di sini gambar dari jaringan subkutan terdiri dari isolator panas, kemudian peredam shock, penyimpan energi dan skin, appendages. Jadi kalau kita lihat ya, isolator panas berarti dia sebagai tempat pengaturan suhu tubuh atau pengaturan panas di kulit. Kemudian ada peredam shock. Jadi kalau misalnya terjadi benturan atau terjadi trauma, jaringan subkutan ini yang kemudian pertama mencegah lapisan-lapisan selanjutnya atau lapisan-lapisan lain untuk lebih terkena atau lebih merasakan efek dari trauma tersebut. Kemudian penyimpanan energi dan skin appendages itu sendiri. Kemudian kita bisa lihat ya, di sini ada epidermis, lapisan epidermis, kemudian ada dermis, ada hipodermis, kemudian glandula ya, kemudian dan sebagainya. Nanti bisa lebih melihat penjelasan terperincinya di modul yang kemudian kalian bisa baca. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis sajian semi solid. Nah, kita kan tadi sudah membahas masalah anotomi kulit, kemudian bagian-bagian lapisan kulit, yang kemudian hubungan eratnya dengan jenis-jenis sajian semi solid. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, sajian-sajian semi solid yang ada di sini adalah sajian-sajian yang penggunaannya atau penggunaannya secara topikal atau langsung di kulit, atau sebagian besar di kulit. Makanya perlu kita ketahui dulu anatomi kulit itu sendiri supaya kita mengetahui atau memahami tempat pengaplikasian sediaan semi solid. Yang pertama ada salep ya, kalau kita lihat di situ ada salep, kemudian ada pasta. Kalau kita lihat pasta ya, seperti misalnya odol atau pasta gigi yang sering kita gunakan, itu salah satu jenis sajian semi solid. Kemudian ada krim. Kalau perempuan pasti lebih familiar ya dengan krim, misalnya ada krim malam, kemudian ada krim siang yang biasanya digunakan. Kemudian ada gel. Nah, kalau laki-laki ini biasa ya menggunakan gel rambut. Kemudian ada suppositor. Di mana suppositor ini kalau kita mau bahas lebih lanjut memang ada beberapa ya. Ada pemberiannya melalui anus dan suppositor vagina ini. Kemudian secara umum bentuknya seperti ini. Ya, seperti peluru. Kemudian kita jelaskan satu persatu. Yang pertama salep. Apa sih itu salep? Jadi salep adalah sajian semi padat yang terdiri dari komponen basis yang berupa basis larut air atau PEG yang biasa mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan istilah PEG ini. Kemudian atau basis berlemak seperti minyak mineral atau petrolatum. Saya kira kalau sering sudah membaca misalnya membeli salep, membaca keterangannya atau apanya, pasti sering-sering mendengar istilah PEG dan sebagainya. Kemudian pasta adalah sajian semi padat yang mengandung zat padat yang tidak larut dalam konsentrasi yang tinggi. Zat padat tersebut dapat terdispersi dalam pembawanya, makanya dia dalam keadaan pasta ya. Dia ada sajian semi padat yang mengandung zat padat, namun zat padatnya ini tidak terlarut dalam konsentrasi yang tinggi, makanya dia jadinya dalam bentuk pasta. Kalau ini kalau setiap pagi atau setiap hari kita gunakannya, jadi saya kira ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun mungkin kita baru ketahui bahwa oh ternyata pengertian dari pasta adalah ini ya. Kemudian kita lanjut ke krim. Krim adalah sajian semi padat dengan sistem emulsi yang tidak jernih, tidak tembus cahaya. Konsistensinya tergantung pada tipe emulsinya. Apakah dia krim tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Tergantung kegunaannya atau tergantung fungsinya, biasanya digunakan untuk apa. Kalau kita lihat ya, jadi dia memang krim itu tidak tembus cahaya atau tidak jernih ya. Kalau memang misalnya teman-teman selama ini mengartikan bahwa ketika melihat sediaan yang kayak semacam krim namun tembus cahaya kemudian jernih, berarti itu bukan krim ya, karena kita sudah katakan bahwa pengertian dari krim itu sendiri adalah emulsi yang tidak jernih dan tidak tembus cahaya. Kemudian perbedaannya dengan sajian lain apa sih? Kalau kita yang lebih mendekati ya, yang lebih mendekati krim adalah gel. Nah, kalau kita lihat secara fisik atau kita lihat secara pandangan sekilas sangat jelas ya, sangat jelas perbedaannya. Namun biasa kita tidak bisa membedakan namanya, misalnya apakah ini gel atau ini krim. Namun secara fisik atau secara
pandangan sangat mudah dibedakannya. Kalau kita lihat di ini sedian semi padat yang fase cairnya dibentuk dalam matriks polimer 3 dimensi yang mempunyai ikatan fisik atau kimiawi yang tinggi. Namun kita bisa lihat ya, dia bisa tembus cahaya atau dia jernih ya kalau dibandingkan dengan krim tadi. Jadi jangan ada tertukar lagi ya. Jangan ada tertukar lagi kalau misalnya belanja atau kemana melihat sediaan seperti ini, berarti ini namanya gel ya. Kalau yang tadi yang tidak jernih itu namanya krim. Jangan sampai kita seorang farmasi belum bisa membedakan mana gel, mana krim, mana pasta dan salep. Jadi harus kita tahu dulu, setidaknya kita tahu perbedaan secara fisiknya. Kemudian sediaan selanjutnya adalah suppositoria. Ini lihat ya, obat solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum, atau disebut dengan suppositoria rektal. Kemudian dimasukkan ke vagina atau suppositoria vagina, atau uretra atau suppositoria uretra. Namun kalau kita lihat di pasaran atau di apotek-apotek yang memang banyak digunakan atau beredar adalah suppositoria rektal. Kalau mungkin kalian pernah lihat sediaannya ya. Nah, itu biasanya berfungsi kalau misalnya ada seseorang yang sulit buang air besar, namun dia tidak sanggup meminum obat karena mungkin obat kalau dalam bentuk tablet besar tabletnya, kemudian rasanya pahit, makanya biasanya menggunakan suppositoria rektal yang kemudian memudahkan dia untuk mengatasi kesulitan buang air besarnya ya. Kemudian jangan sampai kalau ditanya suppositoria baru teman-teman cuma hanya tahu suppositoria rektal aja ya, atau anus. Ada 3 ya. Memang secara umum atau yang sering dibahas atau sering dilihat di pasaran, memang suppositoria rektal ini memang lebih banyak jumlahnya atau lebih sering ditemukan di pasaran, baik itu di apotek ataupun di rumah sakit, penggunanya dibandingkan dengan suppositoria vagina dan uretra. Jadi kalian harus bedakan ya. Jangan sampai nanti ada pertanyaan bahwa misalnya ada suppositoria dimasukkan ke dalam vagina namanya suppositoria apa, jangan sampai kalian terbalik-balik ya. Jelas ya, kalau dimasukkan ke vagina dia suppositoria vagina, kalau dimasukkan ke uretra dia suppositoria uretra. Jangan lagi, pasti teman-teman sudah tahu semua ya, mana rektal, mana vagina, dan mana uretra. Jangan sampai kita sebagai orang kesehatan yang kemudian bertugas melakukan pemberian obat atau menjelaskan tata cara penggunaan obat, namun kita sendiri belum tahu membedakan antara ketiga tempat penggunaan suppositoria ini. Harus kita tahu. Kemudian kelebihan dan kekurangan sediaan semi solid, kita sudah bahas tadi masalah penjelasannya, kemudian kita sudah lihat bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian kalau tadi di suppositoria ada beberapa jenis suppositoria. Nah, sekarang kita melihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sediaan tersebut atau sediaan semi solid, karena dalam suatu sediaan tidak mungkin ada kekurangannya, tidak ada kekurangannya, pasti semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Makanya kita akan lihat satu persatu di sini. Yang pertama, kita lihat sediaan gel. Kelebihan dari sediaan gel adalah efek dingin saat digunakan. Kemudian penampilan sediaan jernih dan elegan, ya, daya lekat tinggi dan tidak mempunyai pori kulit. Kemudian tidak menyumbat pori kulit. Kemudian mudah dicuci dengan air. Kemudian pelepasan obatnya baik. Kemudian kemampuan penyerapan pada kulit baik ya. Kalau sediaan gel memang biasanya ada aromanya juga yang sedap ya, atau yang harum yang kemudian biasanya ditambahkan di sediaan gel. Kemudian dari beberapa kelebihan ini, apa sih kekurangannya? Yang pertama kita lihat ya, harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air. Karena kita ketahui bahwa basis dari gel itu adalah bisa basis air, makanya dia harus larut dalam air. Jangan sampai zat aktifnya tidak larut dalam air, berarti itu tidak bisa jadi sediaan gel. Kemudian penggunaan emollient ester harus dikurangi atau dihilangkan untuk mendapatkan gel yang jernih. Jadi emollient ester ini dalam formulasi gel itu harus dikurangi ya, karena kalau terlalu banyak maka nanti gel tidak jernih tampilannya. Kalau tidak jernih
bisa-bisa saja dia akan tidak bisa dibedakan antara mana gel, mana krim. Karena kalau krim tadi kan dia tidak jernih. Nah, makanya penggunaan emollient ester ini harus diperhatikan atau harus tidak banyak supaya tampilan dari gel itu sesuai dengan ciri-ciri fisiknya sendiri. Kemudian sebagian besar tersusun atas air sehingga mudah untuk ditumbuhi mikroba. Nah, inilah kemudian yang menjadi kekurangan yang harus juga diperhatikan, bahwa ketika suatu sediaan yang kemudian sebagian besar adalah air, maka salah satu kerugiannya adalah mudah ditumbuhi oleh mikroba, karena kita ketahui bahwa memang air tempat bisa mudah ditumbuhi oleh mikroba. Nah, makanya ketika misalnya kita sudah melakukan formulasi membuat gel, harus kita jangan lupa kita tambahkan zat-zat yang bisa mencegah kekurangan ini. Misalnya supaya tidak mudah ditumbuhi mikroba, berarti kita harus menambahkan pengawet misalnya atau yang lainnya. Makanya dalam formulasi sediaan kita harus lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kelebihan dan kekurangannya ini kita menjadikan referensi atau dasar ketika kita membuat sediaan gel. Jangan sampai kita tidak mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya pada saat melakukan formulasi atau formulasi gel, kemudian kita tidak beri misalnya pengawet, maka sediaan kita akan cepat rusak karena mudah ditumbuhi oleh mikroba. Kemudian kita lanjut ke salep ya. Kita lihat apa sih kelebihan salep. Yang pertama, meningkatkan hidrasi pada permukaan kulit. Jadi kebutuhan air pada kulit itu bisa terpenuhi. Kemudian meningkatkan serapan obat. Kemudian oklusif atau tahan terhadap air. Nah, kebanyakan memang salep atau kelebihan dari salep salah satunya adalah tahan terhadap air atau waterproof. Kemudian melindungi kulit dari iritan cair. Kemudian biasanya tidak mengandung pengawet sehingga menurunkan risiko sensitivitas. Nah, dari beberapa kelebihan, apa kekurangannya? Kita lihat. Yang pertama, tekstur lengket ya. Ketika kita misalnya pakai salep, memang biasanya agak sedikit kurang nyaman karena lengket di kulit. Kemudian sulit dihilangkan pada kulit, rambut atau pakaian. Misalnya ketika kita menggunakan salep tidak sengaja terkena ke rambut atau pakaian itu sendiri, maka biasanya sulit untuk dihilangkan. Kemudian penyebarannya minimal. Jadi kalau dioles di kulit, penggunaan di kulit itu harus betul-betul kita melakukan penyebaran secara maksimal, karena kerugian dari salep itu dia penyebarannya minimal. Jadi kita harus maksimalkan dengan bantuan atau dengan tangan kita sendiri dengan cara menyebarkan salep itu ke permukaan yang memang membutuhkan. Jadi disapu menggunakan tangan atau diusap menggunakan tangan supaya penyebarannya maksimal. Misalnya tempat-tempat atau lokasi yang kemudian kita ingin beri salep itu terjangkau atau merata. Kemudian tidak menimbulkan sensasi dingin karena tidak terevaporasi. Jadi dia tidak ada rasa dinginnya, berbeda dengan gel tadi. Kemudian tidak nyaman digunakan pada cuaca hangat, kemudian atau cuaca panas ya. Kemudian tidak sesuai untuk dermatosis atau eksudatif karena menyebabkan overhidrasi dan maserasi. Jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari salep. Kemudian kita lanjut ke pasta ya. Kita lanjut ke sediaan pasta. Oke, nanti sediaan pasta bisa di ini ya, karena kemudian kita lanjut ke krim lagi. Apa sih kelebihan dari krim? Yang pertama, mudah menyebar rata. Nah, itu merupakan kelebihannya. Kemudian praktis, kemudian lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe MA atau minyak dalam air, karena memang basisnya berbasis minyak dalam air. Kemudian cara kerja langsung pada jaringan setempat. Kemudian tidak lengket, terutama pada tipe minyak dalam airnya. Kemudian bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun sehingga pengaruh absorpsi biasanya tidak diketahui pasien. Jadi memang secara bahan tidak toksik, tingkat toksisitasnya rendah. Kemudian aman digunakan dewasa maupun anak-anak. Kemudian memberikan rasa dingin terutama pada tipe air dalam minyak. Kemudian bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit terutama pada bayi.
pada fase air dalam minyak atau AM karena kadar lemaknya cukup tinggi. Kemudian bisa digunakan untuk kosmetik, misalnya maskara, krim mata, krim kuku, dan deodoran. Kemudian bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Jadi banyak kegunaannya ya. Dia bisa digunakan di penggunaan kosmetik atau pembuatan kosmetik. Kemudian apa sih menjadi kekurangan krim itu sendiri? Yang pertama, mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak. Karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi, disebabkan penambahan suhu atau fase secara berlebihan atau pencampuran dua tipe krim jika zat pengemulsinya tidak tersatukan. Jadi ada dua ya, ada air dan minyak. Jadi memang kalau kita mau mencampurkan ini memang harus membutuhkan zat pengemulsi atau emulgator yang kemudian bagus sehingga kedua basisnya itu tercampur atau bisa bekerja dengan baik. Kemudian susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Jadi memang kita dalam melakukan formulasi atau pembuatan krim harus krimnya itu dalam keadaan panas. Karena mendingin biasanya sudah sulit untuk dibuat lagi karena biasanya sudah mengeras. Jadi memang kita bekerja dalam suhu tinggi. Kemudian mudah lengket, terutama tipe air dalam minyak. Kemudian mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan formula penambahan zat tambahannya itu tidak pas, jadi bisa formulanya atau mudah pecah, sedianya mudah pecah. Kemudian pembuatannya harus secara aseptis ya, harus secara aseptis artinya ruangannya itu harus memang betul-betul bersih supaya mengurangi atau meminimalisir kontaminasi dari mikroorganisme. Kemudian kita masuk ke suppositoria. Apa sih kelebihan dari suppositoria? Yang pertama, dapat menghindari terjadi iritasi pada lambung karena pemberiannya tidak melewati lambungnya langsung ke misalnya suppositoria rektal, berarti langsung ke rektal atau anus. Kemudian dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambungnya karena lagi-lagi dia tidak melewati sistem pencernaan. Kemudian obat dapat masuk langsung ke dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. Jadi dia langsung masuk ya, tidak melalui saluran pencernaan lagi. Jadi dia langsung bereaksi. Kemudian baik sebagai pasien yang mudah muntah dan tidak sadar. Misalnya ada pasien ketika mengonsumsi obat dia mudah muntah ataupun pasien yang tidak sadar bisa langsung diberikan. Kemudian kekurangannya pemakaian tidak menyenangkannya karena benda asing yang kemudian masuk dalam tubuh kita melalui jalur yang tidak umum atau melalui lewat belakang, kemudian tidak dapat disimpan pada suhu ruangan. Jadi memang penyimpanan suppositoria itu harus pada suhu dingin atau biasanya ada penyimpanan khususnya di lemari pendingin atau lemari es. Kemudian kita masuk komponen pada semi solid. Ada apa sih yang merupakan komponen-komponen? Yang pertama zat aktif ya. Jadi pada saat pembuatan apapun baik itu sedian semi solid, kemudian solid dan sebagainya memang harus ada zat aktifnya ya, supaya sebagai zat yang berefek untuk menghasilkan efek terapi. Kemudian ada preservatifnya, kemudian ada thickening agent, kemudian ada levigating agent, inhaler, dan humectant. Nanti kalian bisa baca lebih spesifiknya pengertian-pengertian dari komponen-komponen ini di modul yang kemudian disediakan. Kemudian kita lanjut. Ini ya, kalau kita lihat komponennya salep, ada zat aktif, ada sampai dengan humectant, kemudian pasta ada pengawetnya, zat aktif juga pasti ada ya. Kemudian ada antioksidannya ya, antioksidan, kemudian ada humectant juga, kemudian krim dari zat aktif sampai dengan emulgator juga harus ada. Kemudian gel kita bisa lihat ada zat aktifnya juga, ada pengawetnya juga, sampai kemudian di bahan higroskopisnya. Kemudian kalau kita melihat di suppositoria ada zat tambahan, zat aktif dan zat pembawa basis ya. Jadi memang harus kita perhatikan komponen-komponen dari setiap sediaan ini ketika kita ingin melakukan pembuatan salep, pasta, krim, gel ataupun suppositoria. Baiklah, itulah. Oh, ada lagi, kita masuk ke jenis-jenis kemasan primer. Ini kalau kita lihat ya, kemasan-kemasan dari sediaan semi solid. Yang pertama ada kemasan pot. Nah, kalau misalnya krim biasanya menggunakan sediaan pot ini ya. Kalau saya kira
para cewek-cewek atau perempuan-perempuan sudah tidak asing lagi dengan kemasan seperti ini. Laki-laki juga harusnya tidak asing lagi. Kemudian kemasan tube yang biasanya digunakan oleh pasta, misalnya digunakan sediaan pasta, misalnya pasta gigi dan sebagainya. Kemudian kemasan saset, kemasan botol ya, kemasan botol bisa juga. Nah, itulah pertemuan yang kemudian saya bisa jelaskan pada kesempatan ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Kemudian tugas, saya hampir lupa, tugas buat kalian semua adalah coba berikan masing-masing contoh dari komponen-komponen dari kelima sediaan tersebut. Misalnya salep, zat aktifnya contohnya apa, zat aktifnya, kemudian krim, zat aktifnya contohnya apa. Jadi ada beberapa tadi ya komponennya, mulai dari zat aktif, pengawet, kemudian antioksidan dan sebagainya. Jadi kalian cari contoh masing-masing masing-masing dua dari komponen-komponen dari kelima sediaan tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi banyak kurangnya saya mohon maaf karena tidak ada yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.